Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri Akrim. Saya dari Prodi PJJ Manajemen. Saya dari kelas M701. Izin mempresentasikan tugas dari Bapak. Ini jawaban tugas. Yang pertama, menurut saya pandangan saya kurang setuju atau tidak setuju jika proyek food estate dijalankan dengan cara mengganti lahan sawah menjadi kebun sawit, terutama karena prioritas food estate fokus utama proyek ini seharusnya mendukung produksi pangan lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan menggantikannya dengan komoditas ekspor. Lalu selanjutnya ada pengelolaan lahan berkelanjutan. Seperti lahan sawah adalah aset strategi untuk produksi pangan yang harus dilindungi dan ditingkatkan produktivitasnya, bukan dialihkan fungsinya. Lalu ada konsultasi dengan masyarakat. Keputusan ini harus melibatkan masyarakat lokal untuk memastikan manfaat langsung dan menghindari konflik sosial. Kemudian jawaban yang kedua, analisis etika bisnis dalam proyek food estate, yaitu proyek food estate menghadirkan berbagai isu etika bisnis, terutama terkait klaim, keberlanjutan, yaitu ada greenwashing dan ketahanan pangan. Berikut ini adalah identifikasi masalah dan analisis terhadap nilai-nilai ataupun prinsip etika bisnis yang belum dipenuhi. Yang pertama, ada isu etika bisnis, yaitu tentang greenwashing, ada definisi masalahnya. Seperti ini, proyek food estate sering klaim mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, namun dalam praktiknya, konversi lahan sawah menjadi kebun sawit justru bertentangan dengan tujuan berkelanjutan. Sawit merupakan komoditas yang memiliki dampak lingkungan signifikan, termasuk deforestasi, emisi karbon, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu ada dampaknya. Greenwashing dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku bisnis yang terlibat secara menyesat publik mengenai dampak sebenarnya dari proyek ini. Lalu ada ketahanan pangan yang tidak sesuai kenyataan, yaitu ada definisinya masalahnya. Proyek ini direncanakan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit justru dapat mengurangi ketersediaan bahan pangan utama seperti beras. Lalu hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim dan implementasi proyek. Di sini juga ada dampaknya. Dampaknya mengorbankan lahan pangan demi komoditas ekspor dapat memperburuk ketahanan pangan lokal untuk terutama bagi masyarakat sekitar proyek. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Itu ada definisi masalahnya juga. Keputusan konversi lahan sering kali dibuat tanpa partisipasi masyarakat lokal ataupun tanpa penjelasan yang jelas tentang dampak jangka panjang proyek ini. Kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan adalah pelanggaran etika bisnis dan yang disignifikan. Lalu di sana ada dampaknya juga,
Hal ini dapat memicu konflik sosial, ketidakpuasan, dan ketidakadilan terhadap kelompok yang terdampak, termasuk petani kecil. Di sini ada nilai dan prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi, seperti kejujuran, lalu keadilan, lalu tanggung jawab, lalu penghormatan terhadap pemangku kepentingan. Lalu di sini ada juga rekomendasi untuk perbaikan etika bisnisnya. Yang pertama ada hindari klaim yang menyesatkan, lalu ada partisipasi masyarakat lokal, lalu ada transparansi dan akuntabilitas, lalu ada fokus pada ketahanan pangan. Di sini juga ada kesimpulannya, kesimpulan tentang proyek Food Estate ini memiliki potensi besar, tetapi saat ini menghadapi berbagai isu etika bisnis, seperti greenwashing yang tidak sesuai klaim ketahanan pangan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan komitmen terhadap prinsip dan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab, serta pendekatan yang transparan dan inklusif. Tanpa perbaikan ini, proyek food estate ini berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan justru menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Lalu jawaban yang ketiga, rekomendasi penyusunan untuk proyek food estate. Food estate. Agar proyek food estate ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, kita tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu ketahanan pangan. Pemerintah dan pihak terkait perlu menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada prioritaskan pemanfaatan lahan untuk pangan. Lalu juga yang kedua ada terapkan prinsip keberlanjutan seperti rencana tata ruang berkelanjutan pasti setiap lahan yang dilokasikan untuk food estate yang memiliki analisis dampak lingkungan seperti Amanda yang menyeluruh, utamakan prinsip deforestasi seperti zero. Lalu di sini ada juga tingkatkan transparansi dan akuntabilitas seperti publik informasi proyek, rilis informasi yang transparan tentang tujuan, lalu ada pelibatnya masyarakat lokal, ada dorongan inovasi teknologi petani, lalu ada libatkan mitra kompeten dan bertanggung jawab, lalu juga ada hindari ketergantungan pada sawit. Ada juga tingkatkan edukasi dan kesadaran. Lalu juga ada evaluasi dan perbaiki berkala, seperti monitoring. Di sini juga ada kesimpulannya, bahwa dengan menerapkan langkah-langkah ini, proyek food estate dapat lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan serta mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah dan pihak terkait perlu memprioritaskan pengelolaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu jawaban yang keempat menurut saya ada keterkaitan proyek food estate dan peraturan pemerintah. Berikut ini adalah peraturan pemerintah dan undang-undangnya yang relevan terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan.
konversi lahan, lalu perlindungan lingkungan di Indonesia, serta langkah yang dapat diambil agar proyek food estate ini sesuai dengan peraturan tersebut. Di sini peraturan tersebut yang pertama adalah undang-undang dan peraturan yang relevan. Yang kedua, di sini ada langkah penyelesaian agar sesuai dengan peraturan. Lalu yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan, proyek food estate harus sepenuhnya tunduk pada peraturan yang melindungi lahan petani pangan berkelanjutan, seperti lingkungan hidup dan tata ruang pemerintah dapat menyesuaikan langkah dengan cara menghindari alih fungsi lahan strategi, yaitu memastikan amandal yang ketat dan memprioritaskan peningkatan produksi pangan lokal sesuai undang-undang, yaitu eh, yaitu nomor 18 pada tahun 2012. Langkah ini penting agar tujuan proyek tercapai tanpa melanggar prinsip etika dan berkelanjutan. Lalu di sini ada jawaban yang kelima, out, outcome yang diharapkan dari proyek food estate yang lebih baik, yaitu jika proyek food estate dikelola sesuai dengan prinsip, etika bisnis dan peraturan yang berlaku, berikut adalah hasil yang diharapkan beserta dampaknya terhadap ketahanan pangan, berkelanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat. Yang pertama ada ketahanan pangan yang meningkat, yaitu outcome yang diharapkan. Yang di sini ada peningkatan produksi pangan lokal secara signifikan untuk memahami kebutuhan nasional. Ada juga diversifikasi, itu ada komoditasnya juga pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis seperti bahan makanan, beras, lalu juga ada harga pangan yang lebih stabil karena ketersediaan pasok domestik yang memadai. Lalu di sini ada juga dampak positifnya. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan sehingga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Lalu ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh bahkan dalam situasi krisis global ataupun perubahan iklim. Lalu di sini juga ada keberlanjutan lingkungan yang terjaga. Di sini ada juga yang ketiga, kepercayaan masyarakat yang meningkat. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kelima ada citra Indonesia yang lebih baik. Lalu ada juga outcome yang diharapkan, juga ada dampak positifnya juga, lalu ada kesimpulannya juga. Dengan kesimpulan dengan pengelolaan yang terbaik, proyek food estate ini tidak hanya dapat mencapai tujuan utama ketahanan pangan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini akan menciptakan sinergi antara kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi, menjadikan proyek ini sebagai langkah strategi bagi masa depan Indonesia. Kemudian di sini juga ada
Sinya tentang proyek food estate yang di Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk alih habis lagi baterainya. Ah, Hah? Ya, aduh, tidak. Ini gue mati. Itu ada referensinya, yaitu proyek food estate di Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk aliran fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tujuan awal ketahanan pangan. Laporkan dari pantauan gambut mengungkapkan bahwa lahan yang awalnya diperuntukkan bagi produksi padi di Desa Pajepan, Kecamatan Kapau, Kapawas Murung, Kabupaten Kapaus, kini sebagian telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, yaitu milik PT Wira Usaha Tanah Lestari, PT Wulan, atau PT Wul, seluas dua dua puluh tujuh 274,67 hektar. Kemudian di sini ada kedalaman analisis, pendekatan yang dianalisis, evaluasi dampak proyek estetik terhadap tiga aspek utama, ada ketahanan pangan, lalu ada lingkungan analisis perubahan ekosistem, lalu ada masyarakat lokal dan dampak sosial terhadap petani. Di sini juga ada bandingkan proyek estafet dengan kasus serupa. Seperti contoh, studi lapangan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa sebagian lahan proyek food estate dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit yang tidak mendukung tujuan ketahanan pangan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan adalah ketidaksesuaian dalam perencanaan dan implementasi di lapangan. Lalu di sini ada kejelasan argumennya. Itu pendekatan yang digunakan di setiap klaim harus didukung oleh alasan logis dan bukti konkret, yaitu struktur argumen dapat menggunakan pendekatan berikut, seperti klaim, alasan, bukti, hindari generalisasi yang berlebih dan fokus pada fakta yang relevan dengan kontrak proyek food estate ini. Di sini juga ada contoh argumennya tentang keberlanjutan lingkungan dalam perjelasan dan data bahwa proyek tersebut menuju deforestasi di wilayah yang sebelumnya merupakan hutan primer. Lalu di sini yang ketiga ada kesesuaian dengan teori etika bisnis. Teori yang digunakan adalah yaitu utilitarianisme, ada deontologi, ada splendor, lalu ada triple bottom line, lalu di sini juga ada relevasi rekomendasi dengan peraturan. Di sini lengkap ada undang-undangnya, lalu ada integrasi rekomendasi. Lalu juga ada kesimpulannya juga. Jika kedalaman analisis diperkuat dengan data dan konteks lapangan, argumen disusun dengan logis
dan didukung teori epidemiologi yang relevan, serta rekomendasi sejalan dengan peraturan yang berlaku. Maka proyek food estate dapat direncanakan ulang menjadi lebih etis, berkelanjutan, dan efektif. Keberhasilan proyek ini tidak banyak mengukur ketahanan pangan nasional, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.